Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah azakumullah. Dalam Sahih Bukhari ada hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah pernah cerita begini. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Rasul pernah mewakilkan saya untuk menjaga ibu-ibu bukan ngobrol malah ngaji. Wakalani Rasulullah SAW bihifzi zakati Ramadan. Rasul pernah mewakilkan kepada saya untuk menjaga zakat Ramadan. Yang dimaksud zakat Ramadan adalah zakat fitrah, orang bilang zakat fitri sebenarnya. Jadi Abu Hurairah suruh Rasul untuk jaga harta zakat. Fatani atin faja'ala yahsu minat ta'am fakhastuhu. Maka ketika malam harinya tiba-tiba datang maling. Maling diambil harta zakat itu dengan kedua tangannya. Aku tangkap dia. Kata Abu Hurairah, saya tangkap dia. Wa qultu, kata Abu Hurairah, aku berkata, wallah la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya akan laporkan kau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata maling itu, inni muhtajun. Saya ini orang yang butuh. Wa ala iyalun. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Wali hajatun sadidah. Dan saya punya kebutuhan yang sangat mendesak. Kayaknya orang ini kelaparan nih. Gitu. Jadi dia butuh makanan buat dia dan keluarganya sampai dia nyolong. Kemudian faqalaitu anhu. Aku bebasin dia. Abu Hurairah enggak tega juga. Malingnya dilepas. Fasbahtu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi harinya Nabi berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha?" Abu Hurairah, gimana tangkapan kamu semalam itu? Jadi Rasul belum diaduin udah tahu duluan, gitu. Itu Rasul ya gak? Kalau kita tukang ramal namanya. Rasul wahyu. Ya Abu Hurairah, gimana semalam tawanan kamu? Gitu. Qultu ya Rasulullah, saka hajatan saridah wa iyalan farahimtuhu. Ya Rasul, dia ngeluh punya kebutuhan yang mendesak dan dia punya keluarga, tanggungan yang harus dikasih makan. Maka saya sayang, saya kesian sama orang itu. Enggak tega saya lepasin. Faqala itu sabilah, aku lepasin dia. Nabi bersabda, amma innahu qad kadzabaka wa sayaud. Sesungguhnya dia itu bohongin ente, gitu. Dia akan balik lagi, dia akan nyolong lagi. Jadi Nabi bilang dia bohong tuh, ya. Dia balik lagi. Fa'arabtu annahu sayaud. Liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaud. Kata Abu Hurairah, saya yakin pencuri itu pasti balik lagi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dia akan balik lagi. Ini keimanan kepada wahyu. Sekarang ini orang beriman sama isu politik.
Oh begini kejadian ini. Jadi orang takut, nggak beriman dengan wahyu. Termasuk jamaah pengajian. Kalau orang masyarakat umum ditakut-takuti dengan isu, takut. Yang ngaji, bahas Quran, bahas hadis ikut takut. Nggak beriman dengan wahyu. Gitu. Ini yang kemarin saya bahas tentang reformasi menurut sunnah. Orang ngambilnya dari berita, media sosial, pot berita begini, berita begitu, ke bawah. Ya, karena memang zamannya zaman gosip. Ya, kalau ibu-ibu gosip infotainment, Saiful Jamil, gitu. Kalau bapak-bapak gosip politik, Ahok, gitu. Ini ke bawah gosip. Agama itu wahyu, berpegang dengan wahyu, gitu. Lihat Abu Hurairah, saya yakin dia balik lagi, karena Nabi bilang balik lagi. Wahyu baru pegang. Kalau berita itu banyak bohong berita itu. Nah, nantilah kita akan pelan-pelan bahas lagi. Kemudian farasatuhu faja'a yahsu minat ta'am. Benar. Malam keduanya aku jaga dia. Benar, datang orang itu. Nyolong lagi. Aku tangkap lagi. Kata Abu Hurairah, larfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah, saya laporin kamu maling lagi, gitu. Nggak kapok-kapok, gitu ya. Kata maling itu, dakni, lepasin saya. Ini muhtajun wa la ya'iyalun la a'ud. Saya ini memang butuh banget, punya keluarga kelaparan. Saya janji nggak balik lagi deh, gitu. Ini yang kedua, malingnya bilang, saya janji nggak balik lagi. Farahimtuhu. Abu Hurairah bilang, saya kesian sama dia. Tuh lihat, ini orang mukmin tuh, punya rasa sayang, gitu. Nggak tega saya. Kemudian, faqala itu sabilah, aku lepaskan dia. Fasbahtu faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya lepaskan, pagi harinya datang lagi Rasul kepadaku. Ya Abu Hurairah, mafal asiruk. Ya Abu Hurairah, gimana tangkapan kamu? Qultu ya Rasulullah, sama kayak tadi. Dia orang sakkan hajatan sadidatan wa iyalan, orang susah, butuh makan, punya keluarga. Kata Nabi, amma innahu qad kadzabaka wa sayaud. Dia bohongin elu lagi. Balik lagi dia nih. Oh, balik lagi kata Abu Hurairah. Kurang ajar nih. Ditipu 2 kali kan gitu ya. Ya. Ini gambaran bahwasanya orang soleh ditipu wajar. Wajar, ya gak? Kayak kita kan beli barang, nggak taunya barang bohong, ya gak? Katanya asli, nggak taunya Spanyol, separuh nyolong. Gitu. Banyak ya. Bohong katanya, ya itu wajar orang dan banyak dalam kehidupannya orang-orang baik ditipu. Ya, ditipu. Kemudian farasatuhu salisah. Malam ketiganya aku tunggu lagi. Fakultu faja'yah suminatam, datang lagi tuh maling itu. Fakhastuhu fakultu larfana ka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ditangkap, saya laporin kamu kepada Rasulullah SAW. Wa hadza akhiru salasi marat. Ini 3 kali berturut-turut kamu nyolong. Annaka tazumu la ta'ud summa ta'ud. Kamu udah janji enggak balik lagi, kamu balik lagi. Kurang ajar. Gitu kalau kurang ajar loh. Kesal juga Abu Hurairah kan? Dan waktu itu Abu Hurairah anak muda. Gitu. Qal da'ni u'allimka kalimatin tanfa'ukallahu biha. Lepasin saya. Saya akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang kalimat itu bisa dengan kalimat Allah memberikan manfaat kepada engkau. Saya akan berikan zikir, doa, bacaan. Nah, ini biasanya suka bacaan tuh ibu-ibu. Nah, kalau ngaji, Ustaz ada bacaannya gak? Gitu, ada doanya gak?
Kalau bapak-bapak jarang zikir-zikir, yang paling ngamalin zikir-zikir itu ibu-ibu. Ibu-ibu sering pesan buku doa-doa, paling lama doa. Apalagi doa awet muda tuh, wih luar biasa gitu. Jadi bukan yang di sini ibu-ibunya, itu ibu-ibu yang di sana. Ya. Nah, aku akan ajarkan pada kamu beberapa kalimat yang kamu baca itu akan Allah berikan manfaat kepadamu. Mahwa, apa kalimat itu? Qal idza awaita ila firasik, yaitu apabila kamu naik ke ranjangmu, tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Dan kita sudah hafal, sehingga banyak pejabat juga ngamalin ayat kursi. Dapat ayatnya, dapat kursinya, ayatnya lupa kan gitu kan? Gitu. Ayat kursi. Hatta tahtimal ayat, sampai selesai. Nah, ayat kursi. Ini ayat yang utama dalam Al-Quran. Jadi ada surah utama, surah Al-Fatihah, ada ayat utama yaitu ayat kursi. Ayat kursi akidah. Ayat kursi akidah. Ya, kursi ya kursi. Ada kursi, ada aras. Beda. Kursi, aras ini beda. Arasnya Allah lebih luas daripada kursinya. Ya, apa namanya? Kursinya Allah itu seperti gelang, ya. Kemudian arsnya itu seperti padang pasir yang luas, luar biasa. Dan kursi dan arsnya ini yang dikecualikan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini akan hancur, kecuali yang tidak dihancurkan oleh Allah, kursi dan arsnya Allah. Ketika hari kiamat semuanya hancur, yang tidak hancur diantaranya surga dan neraka, kursi dan ars, gitu. Kursi dan ars, gitu. Tentu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh keutamaan kursi, ya. Dan ada ayatnya, ayat kursi. Faqra ayatal kursi. Jadi sebelum tidur baca ayat kursi. Kata orang itu, fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafiz. Sesungguhnya Allah senantiasa menjagamu. Wala taqrabannaka syaitan hatta tusbih. Dan setan enggak berani deketin kamu. Kalau kamu baca ayat kursi, setan enggak berani dekati kamu. Gitu, sampai subuh. Faqala itu sabilah. Aku bebasin dia. Kenapa? Ngasih bacaan gitu. Kayaknya bener nih orang ini karena ngasih ilmu. Hatta tusbih, sampai pagi hari. Kemudian faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi harinya ketemu lagi Rasul, mafala sirukal bariha. Ya Abu Hurairah, gimana tawanan kamu semalam itu? Ya Rasulullah, zama annahu yu'allimuni kalimat. Ya Rasul, orang itu mengajarkan kepadaku beberapa kalimat. Kata Nabi, apa itu? Yaitu sebelum tidur baca ayat kursi, gitu. Min awaliha hatta takhtimah, dari awal sampai akhir. Kata orang itu, kata si maling itu, senantiasa Allah akan jaga kamu dan setan gak akan dekati kamu sampai pagi. Wa kanu ahrasu shay'in 'alal khair, dan kamu senantiasa di atas kebaikan. Maka Nabi mengatakan, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Kata Nabi, orang ini dia jujur nih sekarang nih, padahal dia tukang bohong. Ini jujur dia nih sekarang nih sama kamu, padahal dia tukang bohong. Nabi mengatakan, ta'lam man tukhatibu mundu salasi layalin ya Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu tahu gak siapa yang 3 malam berturut-turut tuh maling jakat itu? Tahu gak siapa orangnya?
Qala, nggak tahu ya. Qal zaka syaiton. Itulah namanya setan. Gitu. Itu dia setan. Berarti di Ramadan ada setan tetap nyolong. Hebat ya. Berarti yang nyolong motor berarti setan, ya kan? Nyolong kotak amal setan. Ya kan? Hendak ustaz aja hilang. Iya gak? Hendak ustaz hilang. Makanya ustaz ke masjid nggak usah bagus-bagus. Jadi kalau hilang nggak sakit hati, iya gak? Ya Pak ya. Kita mau ceramah di mana? Masjid. Pakai sandal biasa aja. Jadi kalau hilang nggak nyesek. Nah, hadis ini dengarkan ibu-ibu, memberikan banyak faedah, banyak pelajaran. Yang pertama, bolehnya mewakilkan dalam urusan agama. Bolehnya ada wakil. Wakil itu perantara dalam urusan agama. Tapi nggak semuanya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Diwakilkan. Yang dibolehkan diwakilkan umumnya urusan-urusan bab muamalah. Bab ibadah nggak bisa. Bab muamalah. Contoh diwakilkan zakat, boleh. Kamu bayar zakat di mana? Masjid As-Salam. Saya titip ya, gitu. Saya nih sekeluarga nih titip, gitu. Sah, boleh. Namanya wakil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mau bayar zakat, nggak ke masjid, titip orang boleh, sah. Nggak harus salaman, tunai, gitu kan? Kan orang-orang kita kan kalau bayar zakat nggak mau ke panitia, maunya ke kiai langsung. Kenapa? Kalau kiai didoain. Makin banyak zakatnya, doanya makin lama, gitu kan. Salah, bayar zakat kepada fakir miskin, bukan ke kiai. Kiainya kaya, mobil Fortuner, bini 4, gitu. Iya, orang kampung polos-polos. Ya gak, mau ke kiai doain, salah, bayar zakat ke fakir miskin yang butuh. Soal doa itu bukan menjadi syarat sahnya zakat. Oh nggak sah lu, nggak didoain lu, gitu. Nah panitia juga kadang emang doanya apa? Kan nggak harus doa itu. Orang kita kan nggak didoain, nggak berkah zakat kita. Gitu. Jadi bayar zakat boleh pakai wakil, perantara. Juga panitia zakat di sini sebenarnya bukan amil namanya wakil. Yang namanya amil itu panitia zakat versi negara. Ya, amil zakat negara. Jadi kalau ada negara Islam, maka ada lembaga zakat di kalau negara. Kayak kita ini dirjen pajak lah. Kalau nanti tegak negara Islam, namanya dirjen zakat. Nah, baru amil itu dapat bagian dari zakat mal. Ya. Nah kalau sekarang panitia nggak boleh ngambil duit zakat nih buat panitia nih, panitia capek. Enggak, ini kerja sosial. Sama kayak bapak ngumpulin duit buat Palestina, buat Suriah, nggak boleh dipotong. Buat gue nih, gue capek-capek jadi panitia, nggak boleh. Itu kerja sosial. Dia boleh ngambil duit zakat kalau dia miskin. Nah ini banyak zakat rancu. Begitu dibagiin, separuh nggak dibagiin. Buat apa? Buat pembangunan masjid. Nggak boleh, nggak sah. Zakat fitri buat fakir miskin. Zakat fitri bukan buat 8 asnaf. Yang 8 asnaf tuh zakat mal. Zakat fitri khusus fakir miskin. Jadi banyak pengelolaan pengen jadi panitia zakat, tapi ngawur. Ya. Nah zakat itu juga duitnya itu nggak harus rata. Nah panitia zakat nih. Kasih misalnya beras nih, nggak harus rata. Misalnya berapa kilo Pak biasanya Pak? Enggak, maksudnya dikasih fakir miskinnya. Misalkan satu orang 20 kilo umpamanya, 20 liter 20 liter semua, nggak harus. Panitia boleh nih, lebih butuh nih, rumahnya habis kebakaran, susah banget, kasih lebih banyak, boleh.
Jadi pembagian harta itu, dengarkan, ada 3. Yang pertama harus rata. Ini pembagian. Yang pertama harus rata. Ini namanya hibah. Hibah, bapak ngasih harta sama ibu ngasih harta kepada anak-anak, itu harus rata, hibah. Satu orang 10 juta, semua 10 juta. Satu orang 5 juta, semuanya 5 juta. Bapak udah tua nih, pengen hibahin sebagian harta pada anak-anak, kumpulin, nak, bapak pengen ngasih hibah. Itu sawah yang di kampung 10 hektar, bapak bagi buat kalian berlima, masing-masing 2 hektar. Itu hibah, harus sama. Nggak sama, hibahnya nggak sah. Yang kedua, pembagian harta nggak boleh sama. Sama salah. Ini waris. Waris nggak boleh sama. Ada ayatnya. Bilang bapaknya, pokoknya gue meninggal, lu harus bagi rata ya. Nggak bisa. Pembagian harta waris sudah ada ayatnya. Nggak bisa sama. Dibikin sama, salah. Nah, yang ketiga, ini fleksibel, boleh sama, boleh tidak, tergantung kebutuhan. Pembagian sedekah, pembagian zakat, dan seterusnya. Ada ini nggak harus sama. Jadi kalau ada yang butuh banget, kasih lebih besar nggak apa-apa, lebih besar, gitu. Ya, kasih lebih banyak, tergantung kebutuhan, gitu. Saya pernah kasus Lebaran beda, ya, udah Lebaran, datang orang, Pak Ustadz mau bayar zakat nih, saga, bapak Lebarannya kapan? Besok, ya sudah sini, gitu. Kasih dapat banyak deh. Saya panggil marbot, mas, gitu. Ini ada duit zakat nih, ambil buat kamu semua nih, gitu. Karena marbot punya jasa dia di masjid. Buat saya semua nih Ustadz, iya. Langsung pulang kampung tuh, gitu. Tadi kan nggak kepikir pulang kampung tuh, duit nggak gablek. Akhirnya dapat zakat, akhirnya bisa pulang kampung. Jadi pembagian zakat nggak harus sama. Jadi boleh sama. Kalau kita kan kalau nggak sama ngotot, ya gak, ngambek tuh masyarakat. Nah, tapi kalau mau nggak sama, jangan terang-terangan bagiinnya. Nah, perhatikan. Jadi ibadah ada yang bisa dengan wakil, ada yang tidak. Wakil. Contoh dengan wakil yang kayak harta, utang. Utang wakil sah. Bayar zakat wakilkan sah, gitu. Nah, misalnya bapak nih bayarin semua keluarga, kan diwakilin ya gak? Bapak punya keluarga ada 10 orang, istri, anak semuanya bayarin. Bahkan orang tua ikut semua dibayarin. Mas, lu nggak usah bayar, gua yang bayar nih. Maka sah, diwakilkan enggak? Utang juga boleh diwakilkan. Ustaz, punya utang nggak? Punya. Saya bayarin ya. Alhamdulillah. Itu boleh itu. Boleh. Gitu. Tuh, utang piutang diwakilkan boleh. Saya punya utang nih sama seseorang. Ustaz punya utang nggak? Punya. Bayarin ya. Alhamdulillah dibayarin. Boleh. Nah, nikah boleh wakil. Bagaimana Rasul nikah diwakilkan Raja Habsyi, menikahi Ummu Habibah, ya, menikahi Ummu Habibah, ya, diwakili boleh. Makanya kan suka ada wakilnya apa? Diwakilkan sama KUA, ya Pak ya. Kan walinya ada tuh. Ini walinya ada malah wakil. Pak, ini pada sebenarnya salah ini, tapi sah. Bu, kan orang nikah kan suka ada tuh, wakilin aja deh Pak, gitu. KUA, ya KUA maunya diwakilin, kan dapat duit lagi kan, gitu. Duit walian mewakilkan 500.000, ya kan, ya gopek ceng gitu ya. Padahal bapaknya langsung yang utama, anaknya masa diwakilkan, timbang saya nikahkan, saya terima nikahnya, kan selesai. Ya, kalimat-kalimat dibayar tunai, dikedat, itu bisa-bisanya KUA itu. Iya, orang nggak salaman juga sah, ijab kabul nggak salaman sah. Kita tuh polos memang dalam memiliki Islam. Orang habis belanja langsung
ikhlas ya, nggak perlu gitu-gitu banget gitu. Sudah terus saling ridho sah gitu. Nah akad nikah nggak harus jabat tangan, nggak harus jabat tangan. Saya nikahkan Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, gitu kan harus nyambung katanya ya. Wih KUA itu bisa-bisanya dia tuh, gitu. Makanya yang bagus akad nikah nggak usah KUA-nya nggak usah hadir. Yang penting daftar, gitu. Saya sering tuh, Ustadz, saya hadir gak? Nggak usah deh, ente nggak usah hadir, rese ngatur-ngatur, gitu. Iya. Kalau saya biasa ngurus nikah, itu kawan nanya, Ustadz kita hadir gak? Nggak usah, lu rese, gitu. Biar kita aja yang mimpin, gitu. Jadi kalau di tempat saya di Kemayoran itu, kalau ada saya, udah Ustadz aja nikahin deh, saya tempat lain deh, ya udah, gitu. Ribet. Gitu, suruh minta maaf dulu sama bapaknya, ya pingsan akhirnya, nggak jadi kawin ya kan. Udah tahu dia mau minta izin ya kan, minta maaf dulu gitu kan. Emang ribet gitu, emang nggak ada sunahnya juga kan. Akad nikah itu praktis sebenarnya, ya orang bisu aja sah, gitu ya kan. Ya isyarat ya kan. Nah jadi, ini wakil boleh diwakilkan. Nah kalau doa nggak bisa diwakilin, doa wakilin, wakilin gitu, titip doa di Raudhoh, ya kan bayar. Pernah ada kan maklar doa kan, titip gitu, titip doa, titip sholat. Pak nih, bapak saya nih nggak sholat nih setahun, titip nih. Bayar fidyah, yang meninggal kan, itu proyek tuh maklar doa itu, kuburan ya kan, ulama nih kan gitu. Ini nggak bisa, kalau ibadah harus titip. Pak titip sholat ya, saya nggak sholat dulu nih, mau ke Amerika, bapak sholat pahalanya ntar, ya nggak bisa. Nah wakil-wakil itu hanya ada dalam bab muamalah, ibadah harta itu bisa, kayak zakat, kayak hutang, sedekah bisa. Wakaf, ini titip bisa sah gitu. Nah ini contoh jemaah sekalian tentang masalah panitia wakil. Jadi dalam Islam ada wakil, artinya perantara dalam masalah sebagian hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak semuanya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa pencuri boleh dimaafkan. Dalam hukum Islam pencuri boleh dimaafkan sebelum dia sampai ke meja hakim. Jadi damai itu sebelum sampai meja hakim. Kalau sudah meja hakim umumnya nggak bisa damai. Jadi kalau pencuri ditangkap, maafin saya Pak, saya kapok deh udah. Tapi kalau udah sampai pengadilan, sampai hakim, nggak bisa damai, harus dihukum. Jadi damai itu sebelum sampai ke meja pengadilan. Boleh kita maafkan orang itu, boleh. Ya, nggak apa-apa. Misalnya dia orang maling, kita nggak tega. Pernah kejadian di Cikarang itu, maling apa ya? Maling tas, ketangkep Pak, ketangkep. Dan dia ada sindikatnya. Kalau ketangkap tuh nanti ada orang ngaku polisi, saya polisi, padahal bukan polisi, temennya. Jangan dipukulin. Nanti ada wartawan, padahal temennya. Gitu. Saya dapat tuh Cikarang tuh. Kenapa nih? Maling ketahuan CCTV. Benar nih, benar. Sekali aja ya, tus, gitu. Biar nggak penasaran, gitu. Kurang ajar emang, gitu. Yang kedua, yang ketiga. Ketika orang dititipkan barang, barangnya hilang, dia nggak punya kewajiban mengganti. Ya, kayak tukang parkir, hilang nggak bisa nuntut tukang parkir. Ya, kayak bapak nih, titip barang, dijualin, barangnya hilang, yang nggak bisa nuntut ganti sama yang jualin. Paham nggak Pak? Jadi kalau barang titipan hilang,
nggak bisa nuntut yang dititipkan. Bapak ibu nitip barang sama saya, ternyata barangnya hilang, ya, maka nggak bisa saya suruh ganti, nggak bisa. Di sini Abu Hurairah nggak suruh ganti, lu ganti lo maling, gitu. Paham nggak Pak? Kan kadang yang suruh ganti, misalnya ibu nih bu, dengerin bu, ibu punya pembantu, ya, rumahnya kemalingan, nggak bisa pembantu gajinya dipotong, nggak bisa, zolim. Ditegur, dinasihati, supaya dia nggak ini, karena kadang di luar kemampuan, maling itu di luar kemampuan kita. Orang rumah jenderal polisi aja hilang mobilnya, jenderal polisi hilang mobilnya Pak. Kurang apa itu maling? Maling nggak tahu kalau yang dimasukin tuh jenderalnya kan gitu. Iya, hilang. Tapi karena polisi balik datang lagi lebih bagus, gitu. Nah ini fenomena, perhatikan. Jadi nggak bisa, dengarkan. Bapak ibu punya karyawan, jaga toko, jaga toko atau pembantu di rumah. Tiba-tiba rumah kemalingan, duit hilang, perhiasan hilang, nggak bisa gaji karyawannya itu dipotong, nggak bisa, nggak boleh. Karena orang maling itu di luar kemampuan pegawai, di luar kemampuan pembantu. Ya. Tiba-tiba ada orang datang ngaku, banyak penipuan. Mbak, disuruh bapak nih ngambil laptop yang di kamar, saya dari kantor, pembantu polos, kasih laptop. Ini saya anak buahnya bapak, gitu. Nggak taunya maling, gitu. Saya punya tetangga Pak, ya, datang maling nih, bu, pinjem tangga bu, yang belipet-belipet tau gak? Oh, buat dari mana Pak? Ini tetangga sebelah lagi ngebangun. Oh, dikasih nama tetangga sebelah, saya tukangnya. Gak tau maling, aku tukang, gitu. Hilang tangganya. Begitu selesai pembangunan, tetangganya datang, bu, tangga saya mana? Enggak, kita nggak minjem, itu lagi tuh minjem. Ya, itu bohong tuh, maling tuh. Nah, jadi banyak orang itu ketipu. Nah, dalam kasus seperti ini nggak bisa ganti lo ya. Tuh tangga gue hilang gara-gara lo. Jadi pembantu bahlul sih lo. Gitu. Nggak bisa nyalain orang, nggak bisa. Orang ada batas di mana nggak sadar, ketipu. Bapak saya ketipu, datang ke rumah bapak saya, Pak, saya muridnya Ustadz nih, Ustadz lagi di tengah jalan, butuh uang sekian-sekian, dikasih. Aduh, gitu. Pas ketemu, muridnya datang kemarin tuh minta duit, yang mana? Ya, orang tua, tipu, kurang ajar, kasih dah, gitu. Iya, aduh. Dan saya juga pernah ketipu. Telepon, Ustadz bisa ceramah gak? Gitu. Ini keluarga orang Amerika semua nih. Wih, keren nih bilang nih. Tahun kemarin. Kejadian kemarin. Kita mau ngadain buka puasa bersama. Sama kalau bisa ada anak yatim Ustadz. Gitu. Boleh, ada, saya punya yayasan. Ya 50 orang lah gitu ya. Nanti anak-anak kita santuni sekian. Gitu. Nanti kita transfer Ustadz buat biaya mobil dan seterusnya 15 juta gitu. Nanti kalau udah ditransfer, Ustadz ngasih uang mobil ya buat nanti yang punya mobilnya sewa gitu. Mana transfer yang kadang datang nih. Yang punya mobil nelpon saya, Ustadz uang mobilnya bayar duluan. Ntar dulu, transfer belum datang gitu. Nggak taunya bohong, kurang ajar. Iya, untung saya belum bayar gitu. Tapi saya suruh anak-anak TPA itu pesan baju. Udah pesan baju gitu. Tiban polong kita kan. Kurang ajar, Ustadz dibohongin gitu. Weh. Saya bilang udah pesan baju, itu bisa dibatalin nggak? Nggak bisa Ustadz, udah jadi. Akhirnya saya cari musinin, ya dapat juga. Aduh, kurang ajar. Nah, jadi hati-hati. Nah, kalau kasus penipuan seperti itu, nggak bisa yang jaga itu ganti, nggak boleh zolim. Paham nggak Pak ya? Kan banyak orang dipotong
pembantunya, karyawannya karena ada kehilangan dipotong. Nggak boleh, zolim. Motong-motong tuh zolim. Banyak karyawan kok dipotong, kayak kasir mamanya. Dia salah ngitung, potong. Nggak boleh, zolim. Jadi orang kadang udah gajinya kecil, habis. Nah, ini zolim. Paham ya Pak ya? Di sini Abu Hurairah nggak suruh ganti loh. Kau maling lepas, gitu. Ganti, enggak. Harta zakat nih. Nah ini contoh, ini bagian yang ketiga. Yang keempat, tentang kewajiban suami cari nafkah. Nah sini setan aja punya kewajiban tanggung jawab. Itu setan tuh. Gitu. Setan, ya gak? Saya ini melarat, miskin, dan saya punya tanggungan keluarga. Maka bagi laki-laki wajib untuk cari nafkah. Dia gak boleh nganggur, malas. Kalau punya pom bensin nggak apa-apa nganggur ya Kak. Punya pom bensin SPBU 1 gitu kan. Ya uncang-uncang kaki deh Pak ya Kak. Tiap hari ngaji terus ya kan. Punya pom bensin ya Kak. Nah kalau kita nggak punya apa-apa, pensiun nggak punya. Kecuali kalau Bapak sudah usia pensiun nggak punya kewajiban nafkah. Perhatikan, Bapak nafkahi anak itu udah berhenti. Ketika anak udah dewasa, nggak punya kewajiban nafkah lagi. Suruh cari duit sendiri. Bapak nafkah sendiri saja. Kalau Bapak nggak mampu juga, Bapak berhak minta sama anak. Karena anak itu tanggung jawab, orang tua tanggung jawab anak, gitu. Dalam surah Al-Baqarah kan ada ayatnya, yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min shay'in ma anfaqtum min khairin fawil walidaini. Al-Baqarah 200 berapa ya? 220-an lah, gitu. Coba lihat Qurannya. Yas'alunaka madza yunfikun. Ya. Qul ma anfaqtum min khairin fabil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wal nisa. Oh iya. Berapa? Al-Baqarah 215 ya? 215. Nah, jadi orang tua ini berhak minta nafkah sama anak. Bapak udah lemah, nggak mungkin cari duit lagi, minta sama anak. Anak wajib, ya, anak wajib. Nggak boleh dia diatur sama istri. Makanya bagi anak-anak, kalau dia store duit sama istri jangan semuanya. Ya Pak, ini yang di luar nih. Kalau gaji jangan store semua sama istri, suami megang. Jadi kalau dia mau ngasih orang tua bebas. Kalau pegang sama istri susah keluarnya, susah. Gitu. Biar kata udah ngaji susah. Gitu. Iya, susah tetap dah. Ya gak, duit nggak ada lawan dah. Ya gak ya. Buat siapa Pak duit? Buat papa saya. Tuh orang tua tuh banyak bener permintaannya tuh, aki-aki tuh. Wah. Aki-aki. Ya, jadi Bapak punya gaji dalam Islam boleh dirahasiain, boleh. Bapak punya gaji nih sebulan 150 juta. Bilang aja sama istri, nih gaji saya 50 juta. Yang 100 Bapak pegang. Iya. Hah? Oh enggak. Nggak ada kewajiban store gaji ke istri, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Store gaji ke istri itu karena umumnya perempuan itu memang manage harta itu bagus. Kalau laki-laki megang duit boros. Ada handphone baru Samsung S7 Edge beli. Ya, iya. Ada lihat LG G5 ya kan? Beli. Lihat iPhone S6 Plus beli gitu. punya kontar kan, ya kan? Jadi ini bukan LG, ini HTC. Jarang orang pakai. Ini handphone paling bagus. Gitu. Nah,
Perhatikan lagi. Jadi orang tua boleh minta nafkah kepada anak. Nak, bapak nggak mampu lagi cari duit, bapak nggak punya pensiun, ya, bu dengerin nih bu. Ibu nih nanti misalnya tua ya kan, ibu berhak minta sama anak, berhak. Nak, bapakmu udah tua, nggak punya penghasilan, ya, pensiun juga nggak ada, kamu ya wajib ngasih bapak sama ibu untuk kebutuhan sehari-hari, gitu. Anak wajib. Anak perempuan nggak wajib. Cuman dia boleh nanti kalau dia punya penghasilan dia wajib, ya. Dari suaminya izin, Pak. Kan nanti kan wal aqrabin, kan misalnya ada ayat kan ayatnya kan lil walidain wal aqrabin. Aqrabin itu termasuk mertua. Bu, ayatnya walidain aqrabin. Aqrabin itu mertua. Makanya orang tua dengan mertua nggak sama. Zolim yang nyamain mertua sama orang tua sama, nggak boleh, beda. Gitu. Orang tua, mertua di bawah orang tua. Nah, kalau bapak punya gaji sebulan 150 juta, setor ke istri 50 juta aja, 100 pegang. Gitu. Jadi mau ngasih orang tua bebas. Nih, buat adek nih. Besok umroh. Nih duit. Gitu. Enggak zolim. Yang zolim itu tidak menafkahi istri. Karena banyak istri juga kalau tahu gaji suaminya salah tingkah dia. Tiap hari tawaf di mall, 1, nanti 2, nanti 3 ya Kak ya. Tawaf dia itu. Ya. Hah? Buat mertua nggak wajib. Tapi mau bantu bagus, akrabat gitu. Ya. Sebelum kita kayak bayar zakat yang bagus kerabat. Ya, kerabat, pihak pasangan kita, ya. Nah, ini contoh sekali lagi. Jadi wajib menafkahi keluarga. Nah, kalau suami kita, ada seorang suami dia dengar dulu Bu, ada suami kasus dia ini cacat, ya. Dia umpamanya supir, tabrakan, cacat, pekerja di pabrik, cacat, nggak bisa cari nafkah. Maka dia minta nafkah sama keluarganya yang lain, kakaknya, adiknya, minta, gitu. Mas, saya minta nafkah mas, gitu, minta. Zaman sekarang nih orang masalah nafkah ini hilang, hukum-hukum nafkah. Jadi kalau kita punya adik cacat, dia kena musibah, habis hartanya, wajib kita bantu, wajib nafkahi, gitu, ya. Nah, ibu-ibu kalau punya penghasilan, ibu-ibu misalnya punya penghasilan, punya usaha catering, ya, punya usaha, punya butik, atau punya pom bensin, ibu-ibu, gitu. Yang botolan ya kan. Jual bensin campur ya kan. Maka ibu juga punya kewajiban menafkahi keluarga ibu, ya, kalau ibu punya kemampuan, ya. Banyak sekarang perempuan-perempuan duitnya banyak, dan di masa Nabi banyak perempuan-perempuan kaya. Kayak Zainab, kaya, suaminya miskin, Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi dia bayar zakat sama suaminya boleh. Jadi ibu-ibu bayar zakat kepada suami boleh kalau istrinya kaya, ya, suaminya miskin, ya. Istrinya konglomerat, suaminya melarat, gitu. Iya. Maka boleh istri bayar zakat kepada suami. Dalilnya kisah Zainab, datang. Kata Zainab, tolong kata suaminya. Kata Zainab kepada suaminya, tolong tanya ke Rasul bolehkah istri bayar zakat kepada suami?
Kata Abdul Mas'ud, kamu aja yang nanya, malu-maluin gua aja kan gitu. Gengsi dong ya kan. Akhirnya Zainab sendiri datang ke rumah Rasul. Tanya, bolehkah istri bayar zakat kepada suami? Kata Nabi, boleh. Boleh. Yang nggak boleh suami bayar zakat kepada istri, nggak boleh. Tanggungan dia. Hah? Bayar zakat ke mertua boleh? Iya boleh, bayar zakat ke mertua boleh. Hah? Ya kalau mertuanya mau ya kan, gitu. Oh ya boleh, ya nggak apa-apa. Ntar aja Pak, bahasannya yang lagi. Ya santai aja kan. Kita sampai setengah 9 ya. 9. Sampai mana tadi itu? Tanggung jawab suami ya. Yang keenam, gitu. Oh yang kelima, maaf. Yang kelima, keutamaan Abu Hurairah. Keutamaan Abu Hurairah. Ya sahabat Abu Hurairah, sahabat yang rahim, penyayang. Sekarang ini orang hilang sifat rahim, penyayang, tega, kejam, ya, sama orang kejam, jahat, luar biasa. Sahabat sama maling aja dia nggak tega, memaling. Gua tangkap, gua bilang Rasul, saya kasihan juga, saya bebasin. Ini rasa rahim. Orang mukmin itu harus punya rasa rahim, rasa sayang. Ya. Sama siapa saja. Hatta sama hewan sekalipun sayang gitu. Apalagi sama keluarga. Perhatikan ibu-ibu, Bu. Arisannya ntar Bu, arisannya Bu. Gitu. Lagi pengajian ngocok. Ya. Bu, kadang ini kita sama keluarga kejam. Ya, ini fitnah. Biarin lebaran gua nggak mau datang deh. Gitu. Habis songong sih, kayak dikit aja belagu. Jadi nggak ada rasa rahimnya, nggak bisa jadi pemaaf. Inilah kayak Abu Hurairah. Ini penting Pak. Kita semakin ngaji itu semakin punya jiwa penyayang, rahim. Bahasa kita nggak tegaan. Kadang kita dibohongin sama adek. Minjem duit nggak balikin, tapi kita sayang juga, ya udahlah, maafin. Jangan pendendam, hidup tuh. Karena bagaimanapun juga sifat rahim ini Allah akan sayang nanti. Ya. Malam yarham la yurham kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyayangi nggak akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada kapok dah, gua bantuin lo, nipu aja lo, pinjam duit. Nyayang lah. Ada emang kadang kita punya adik, punya keluarga, kakak, pinjam duit terus, gak balikin enggak, gitu. Yang kemarin mana? Ya. Nah, kadang ya udah maafin deh, kasih, gak apa-apa. Apa namanya, jiwa rahim itu, jiwa yang mulia. Dan Rasulullah itu setiap ada yang minta pasti dikasih oleh Rasul. Setiap ada yang minta. Setiap Nabi punya, pasti Nabi kasih. Luar biasa. Yang keenam, ya. Pelajaran keenam, beriman kepada wahyu. Nah ini penting. Beriman pada wahyu. Ketika Nabi mengatakan dia akan balik lagi, betul, saya tungguin dia, karena Nabi yang mengucapkan. Ini yang saya singgung tadi di awal. Kita agama jangan kebawa dengan isu, begini, begitu. Isu-isu itu boleh kita dengar, tapi jangan jadikan sebagai dalil cara pijakan kita. Ada isu PKI lagi rame, kebangkitan PKI, orang ketakutan. Ada isu ini, orang jadi panik. Informasi-informasi itu sah-sah saja kita terima, tapi dalam berpijak tetap pijakan tuh Quran dan Sunnah. Nah banyak kita hidup sekarang pijakannya isu,
bahwa habis di semua negeri Islam itu hancur gara-gara isu. Berpeganglah dengan wahyu, ya. Jadi jangan nanti kawan-kawan kita lihat bagaimana para nabi, para rasul dalam memperjuangkan Islam. Ya, jangan pakai isu. Dulu kan pakai isu disebarkan. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu ada beredar orang-orang kafir telah bersatu untuk mengalahkan kalian, orang mukmin enggak takut. Enggak terpancing dengan berita-berita itu. Gitu. Malah mereka bertambah keimanannya. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kadang ustadz membawakan isu begini, ada kejadian ini. Pada prinsipnya mungkin boleh-boleh aja untuk memberikan warning supaya punya kewaspadaan, tapi untuk mengambil satu sikap itu harus wahyu dalilnya, gitu. Ya, makanya ulama mengingatkan, perhatikan. Ini yang membedakan antara manhaj salaf dengan manhaj harokah. Manhaj salaf itu wahyu dasarnya, Quran, sunnah, dan nasihat dari para ulama. Kalau harokah itu wahyu, lihat koran, lihat berita, nanti dibawain, nanti disimpulin berdasarkan fakta dan data. Wih, keren ya kan? Berdasarkan fakta-fakta, data-data yang saya terima, begini. Itu hanya isu, berpijak wahyu. Kalau dakwah salaf, ya, kalau kita mau bermanhaj salaf, dasar Quran, sunnah, pijakannya ini kaidah. Kalau kaum harokah pergerakan pakai isu. Isu boleh saja, informasi itu penting. Saya juga dapat di jalan begini, dapat ketemu pejabat, ketemu menteri, ketemu ini, dapat informasi. Tapi itu sampai terakhir, kamu ngapain sih ngomongin kayak gini? Ya Ustadz nih, ini ketahuan nih, fotonya ada nih, dia berzina nih Ustadz nih. Nggak boleh tuh orang penyebar-nyebarin kayak gitu. Saya bilang, ini fakta. Kata siapa? Kata yang ngelihatnya. Yang ngelihatnya siapa? Bener gak orangnya? Saya bilang. Itu. Ya, waktu saya ceramah di rumah salah seorang hakim agung. Ini kalau dibongkar Ustadz, bisa pemilu ulang nih Ustadz. Isu, saya bilang. Udahlah, kita hidup patokannya Quran Sunnah, ya. Nah, kalau dibawa itu cerita itu Pak, serem juga itu, ya. Perhatikan lagi. Jadi Abu Hurairah, saya tunggu maling itu, karena saya yakin Nabi tidak bohong. Tuh lihat, begitu agamanya. Perhatikan, berdasarkan hadis-hadis Nabi, kehancuran umat Islam itu bukan dari orang-orang kufar. Nanti kita akan bahas lain waktu. Kehancuran kaum muslimin itu dari dalam, gitu. Allah jamin umat ini nggak dihancurkan oleh musuh-musuhnya, secanggih apapun juga. Kehancuran itu datang dari kita sendiri. Wallahu alam bishawab. Yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh, bahwa adanya tasakul. Tasakul itu makhluk gaib pindah alam ke alam nyata. Tasakul. Namanya tasakul. Penampakan, benar. Bahasanya namanya penampakan. Malaikat kadang menampakkan bentuk manusia. Di Quran apa? Kisah tamunya Ibrahim yang akan mengazab kaum Nabi Lut. Ya, yang homo laki sama laki itu apa namanya, LGBT, iya kan. Orang mah Adam dan Hawanya ada Adam dan Herman gitu. Ya, bukan Adam dan Hawanya, Adam dan Herman, ya kan, gitu. Matiin Pak handphonenya.
Ibu-ibu ya. Mito bu ya, gitu. Handphonenya Mito. Handphone Jawa, Mito, Lenovo, Oppo, gitu. Handphone Jawa itu. Nah, jadi malaikat bisa menampakkan dalam bentuk manusia. Jibril kan pernah bahas hadis Jibril ya kan, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Itu sahabat, kamu tahu gak yang nanya kemarin itu? Itu Jibril, bentuk manusia. Dan Jibril kata Nabi, kalau menampakkan bentuk manusia, wajahnya mirip Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang keren, ganteng, ahli bahasa dia, sebagai penterjemah Jibril. Dan namanya Tasakul. Nah, setan, bangsa jin, itu kadang juga menampakkan bentuk manusia. Nah, itu banyak. Kalau Bapak baca dalam Muqaddimah Sahih Muslim Muqaddimahnya, kadang setan datang dalam bentuk manusia menyampaikan hadis palsu. Hadis palsu. Makanya ulama mengatakan pembuat hadis palsu dikatakan syaitan, dajjal. Jadi kadang setan datang bentuk manusia, nyampein hadis, ternyata hadis palsu. Nah, sekarang banyak setan jadi orasi, jadi provokator. Itu setan. Kita nggak tahu ini siapa nih orang nih, atau setan. Penampakan. Nah, kalau penampakan, perhatikan, kalau penampakan itu kena hukum manusia. Jadi saya ulangi, kalau penampakan kena hukum manusia. Makanya ada hadis Muslim, perhatikan, namanya hadis muskil, hadis yang aneh. Ya, perhatikan, hadis muskil. Ulama mengumpulkan tentang hadis-hadis muskil, hadis-hadis yang aneh. Tapi sahih. Contoh, Nabi Musa pernah mukul malaikat pencabut nyawa. Pukul, bengkak matanya. Nah, orang-orang orientalis, orang-orang ingkar sunnah, wih, masa malaikat ditinju sama Musa? Ini hadis kurafat nih. Tidak, ini hadis benar. Ulama menjelaskan begini. Pertama, malaikat pencabut nyawa datang dalam bentuk manusia. Mau nyabut nyawa Nabi Musa. Ya marah Nabi Musa. Lu siapa? Ditempeleng oleh Nabi Musa. Bengkak. Akhirnya malaikat maut ngadu kepada Allah, hambamu nggak mau dicabut nyawanya. Nah, yang kedua, malaikat maut datang dalam rupa yang asli, mau Nabi Musa. Oh, ini benar malaikat. Kalau pertama kan ngaku manusia, kan siapa yang percaya? Sikat. Nah, itu maksud hadisnya, itu sahih. Namanya hadis muskil. Nah, berarti ketika menampakkan dalam bentuk manusia, kena hukum manusia. Demikian juga bangsa jin. Kalau menampakkan bentuk manusia, ya namanya penampakan, kena hukum manusia. Makanya jin itu kalau menampakkan manusia itu jauh jaraknya, jauh jalan pocong, itu kan. Kalau dekat kena hukum manusia, gitu. Iya, makanya kalau ketemu yang gitu kan pakai kayu aja sini kalau berani. Iya, kenapa? Banyak yang berantem, banyak. Anak-anak itu berantem banyak sama bangsa jin, dan lemah mereka. Bisa pukul, sikat. Pokoknya bohong itu, foto dicekek belakang. Itu susana itu. Bohong. Beranak dalam kubur. Itu. Horor. Jadi orang setan dipukul bayangan. Casper itu namanya kan gitu. Ya kan? Jadi kalau dia nampakin misalnya kuntilanak cewek ya kan, pocong, itu kena hukum manusia itu. Daripada baca ayat kursi terbalik-terbalik, ambil kursinya lemparin aja gitu. Makanya yang diganggu itu perempuan gampang takut, begitu lihat penampakan pingsan. Coba laki-laki, nggak berani, apalagi tanggal tua nggak punya duit ya kan. Setan juga takut ya kan.
Sereman dia mukanya kan gitu ya. Oh, sereman dia mukanya nih kan. Nah, jadi makanya tempat yang serem sekalipun juga kita biasa aja. Setan tuh yang bahaya bisikannya, subhatnya. Kitunya nggak gentar. Umar ketemu setan, Umar setan yang lari. Kalau kita ketemu setan, kita yang lari ya kan gitu. Ini banyak kita nih ngajinya tauhid, ngajinya tafsir. Lewat kamar mayat nggak berani, gitu. Lewat kuburan kagak berani. Kenapa? Karena pengaruh budayanya lebih luar biasa. Jadi setan tuh yang bahaya tuh yang pakai rok mini tuh, bikin migrain, gitu. Iya. Aduh, bikin ini ya kan, mumet ya kan. Setan-setan kayak gitu mah yang diganggu tuh ini apa namanya, orang-orang yang musyrikin, diganggu pohon goyang-goyang, udah penampakan, ada penghuni. Itu kalau kena kan nggak berani Pak. Saya alhamdulillah apa namanya belum pernah lihat dan nggak mau lihat memang. Gitu. Ya, dulu rumah angker Pondok Indah, pernah dengar dulu rumah Pondok Indah. Tahun berapa dulu ya? Saya sama anak-anak murid saya yang berani masuk. Saya Ustadz, ayo datang Pondok Indah. Nanti sampai atas senter keluar ya, berarti itu udah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Nyali yang penting, nyali iya. Jadi begitu nampak sikat langsung. Saya pertama ngontrak itu rumah tangga. Itu rumah bekas banci bunuh diri. Wow, serem, iya kan? Iya. Banci itu jangankan mati, hidupnya ini serem. Namanya banci serem gitu. Apa? Kan ada rumah petakan ya. Saya bayar ya kan. Begitu saya bayar ke tetangga, "Pak, ini rumah serem, Pak. Tiap malam ada suara orang nangis, suara laja." Karena dulu banci bunuh diri, gantung diri, 3 hari bangkainya baru ini kecium gitu. Waduh, udah bayar nih gitu. Akhirnya saya uji nyali seminggu tuh saya tungguin tuh sendirian. Saya bilang, "Lu macam-macam gua sikat, nggak ada damai." Gitu. Iya. Ya, samping kita baca Al-Baqarah, kita bawa ini besi. Pokoknya dia yang kalah apa saya yang kalah kan gitu kan. Tungguin, nggak ada apa-apa. Saya bawa keluar, saya bilang, pokoknya kalau lihat jangan lihat seremnya, sikat aja langsung, gitu. Sikat langsung, dia aman. Kita sering kok. Tuh di Harapan Baru Pak, rumah angker, teman kita beli murah. Anaknya dipindahin Pak, bayi itu. Dari ranjang 40 hari baru masih merah, di bawah di ubin. Istrinya dipeluk-peluk Pak. Setan ini tuh senior, senang istri orang. Akhirnya istrinya trauma. Dia pulang kampung. "Ustadz gimana?" Kita tongkrongin malam tuh. Ya sini, mana kayu gitu. Matiin lampu, saya bilang. Ada teman ketakutan, lu takutan malah diikutin lo. Mendingan ini aja. Iya, saya bilang kalau kalian macam-macam saya bunuh kamu. Saya gertak-gertak aja, kita juga gak ngelihat ya kan. Wong awas lo ya. Udah, setelah itu nggak diganggu lagi. Setelah bulan saya telepon, "Gimana?" "Alhamdulillah Ustaz nggak diganggu. Cuman pindah ke sebelah." Gitu. Emang tuh setan namanya juga kan. Nah jadi kalau ketemu yang begituan nggak usah takut. Setan tuh yang paling bahaya tuh bisikannya. Seperti Ibnu Jauzi ngarang buku Talbis Iblis, tipu daya setan tuh. Bisikan-bisikannya orang jadi musyrik, jadi menyimpang agamanya, itu yang paling bahaya. Dia doyan maksiat gitu. Adapun fisiknya kita nggak gentar gitu, nggak gentar. Bismillah. Yang angker sekalipun, bahkan dulu teman-teman kita Parangtritis, tempat pemujaan apa namanya, yang setan Nyi Roro Kidul, mohon maaf ya, itu dikencingin sama anak Lipia itu, kencingin.
tempat pemujaan itu, dikencingin itu, nggak ada apa-apa. Gitu. Nah ini peninggalan animisme dinamisme. Nggak ada yang angker-angkeran. Yang ditakut-takutin itu yang nggak ngaji, yang memang penakut. Ya paling apes-apesnya dicolek, dicolek kita kan, apes-apesnya ada ya kak. Terakhir, pelajaran terakhir, ya pelajaran terakhir sini. Bolehnya istisnas. Yang terakhir nih, bolehnya istisnas. Istisnas itu mengambil perkataan orang yang salah. Mengambil perkataan yang salah dengan catatan perkataan itu benar. Jadi kita mengutip perkataan orang kafir, boleh kalau perkataan itu benar, asal jangan sering-sering. Gitu. Kan banyak sekarang nih motivator mengutip berkata James ini, John ini orang kafir. Pada prinsipnya boleh, tapi jangan sering-sering. Karena sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah Rasul. Kan begitu yang sering baca oleh para khatib. Jadi jangan bangga ngutip berkata Columbus kafir, berkata Richard kafir, Robert gitu. Ya, kita ini kadang kalau ngutip orang kafir ilmiah, intelek. Ya. Apa nah? Oh iya, kayak orang kafir jangan, enggak boleh. Untuk menguatkan, misalnya gini, kita Quran menjelaskan misalnya tentang ilmu pengetahuan, kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita dukung dengan pendapat dari orang kafir, boleh saja. Tapi jangan sering-sering. Nanti khawatir kita mengagungkan si kafir. Kita udah sempurna, paham nggak Pak? Jangan dianggap, perhatikan, karena ada anggapan dengan hadis tadi ini menganggap tuh boleh belajar sama orang kafir. Abu Hurairah belajar sama setan. Gitu. Siapa yang bilang dari setan? Tidak. Hati-hati ini, karena banyak mahasiswa ingin berpikir bebas, dia baca buku-buku orang-orang kafir, buku-buku filsafat, buku-buku tentang kehidupan, akhirnya ngaur malah ke bawah arus pandangan orang-orang kafir. Pak, baca Quran, baca sunnah. Pendapat-pendapat orang-orang kafir atau orang-orang yang menyimpang itu hanya sebagai istisnas, penguat saja. Paham ya Pak ya? Terakhir, baru yang terakhir tentang kutam ayat kursi. Yang udah lewat nih. Jadi sebelum ayat kursi itu, yang diantara tempat yang disunahkan habis sholat sebenarnya. Sholat. Tidak ada yang baca, tidak ada yang menghalangi dia surga kecuali mati. Barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali mati. Ada jaminan orang yang rutin baca ayat kursi habis sholat 5 waktu, bahwa dia akan dapatkan jannah. Jadi habis sholat itu bukan Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah waktu sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat yang tidak baca Al-Fatihah. Selesai sholat ayat kursi, selesai Al-Fatihah gitu kan. Saya sholat di belakang ketua umum MUI, selesai Al-Fatihah ya MUI gimana? Al-Fatihah. Ketua umum MUI ya, nggak ada, masyarakat aja Al-Fatihah gitu. Pak Ustadz, di sini ada ketua MUI, nanti imam ketua MUI. Oh, iya dong, dia berhak, saya bilang. Ketua Majelis Ulama Indonesia, ketua umum, orang tua lagi kiai terkenal, ya sudah. Begitu selesai Al-Fatihah ya, betul. Jadi yang benar ayat kursi. Nah itu. Nah ayat kursi dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur doanya banyak sekali. Ada 4 kategori bacaan sebelum tidur. Bu. Nih ibu nih, senang nih bacaan nih. Bu, ada bacaan sebelum tidur. Pertama, sebelum tidur itu ada doa-doa. Doa-doanya banyak. Yang paling terkenal apa?
Bismika Allah mahya wa amut gitu. Ini salah satunya, dan doa-doanya banyak lagi. Yang kedua, sebelum tidur zikir. Ada zikir sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Sebelum tidur. Bu, ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 sebelum tidur. Ini zikir kalau dibaca menghilangkan capek. Ini awalnya kisah Fatimah ngeluh sama Nabi, capek pembantunya pulang kampung. Ini hadis Bukhari Muslim. Nabi ajarkan pada Fatimah, zikir bisa menghilangkan capek. Ibu-ibu nih puasa nih capek, Pak. Ibu-ibu capek luar biasa. Sahur duluan, masak dan seterusnya, buka puasa. Ibu-ibu capek. Nah, ada zikir. Jadi tanpa harus minum pil kita. Apa namanya? Obat-obat itu namanya? Apa lagi? Yang buat segar-segar apa namanya? Hemaviton, ya, hemaviton gitu. Kalau kita kan susu jahe, ya. Susu jahe merah gitu ya. Nah. Yang ketiga, sebelum tidur itu istighfar. Istighfar. Boleh jadi pas tidur itu kita meninggal. Ya. Banyak orang tidur meninggal, Bu. Kadang lagi ngaji, nyender, tidur, meninggal. Gitu. Ada kasus lagi ngaji, nyender, tidur, meninggal. Bukan nakut-nakutin, bukan, tapi ada. Meninggal. Istighfar, astagfirullahaladzim, tobat. Nah, bebas. Yang keempat, sebelum tidur itu baca ayat-ayat tertentu. Ya kan? Kan ada ayat Qulhu Al-Falaq, apa namanya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditiup kan? Ditiup di Ustaz. Kemudian juga ada ayat kursi. Ini di ayat kursi. Kemudian juga surah Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dibaca sebelum tidur. Jadi memang sebelum tidur itu banyak sekali bacaannya. Boleh dibaca semuanya, boleh sebagiannya. Biasanya baca sebentar udah pulas langsung. Karena apa? Orang tidur itu kadang pas tengah malam datang sihir. Sihir itu datangnya awal malam, sebelum jam 12 biasanya. Begitu yang tidur baca ayat kursi, balik lagi sihirnya, mental lagi. Oh gitu. Jadi itu fungsinya. Karena orang banyak tidur lupa zikir. Begitu datang malam muntah darah, kena pengaruh sihir. Baca doa bagus sekali. Ya, baca perlindungan. Kata Nabi, kalau dia baca, setan nggak berani deketin. Dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ngimpinya bagus. Karena nggak diganggu oleh setan. Tapi kalau nggak baca zikir-zikir, mimpinya ketemu banci lagi kan. Ketemu banci lagi. Iya enggak? Ketemu ya kan? Wih gitu. Ya, sampai sini. Ada yang mau tanya? Enggak udah ya? Enggak ada nanya. Udah pintar lah saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.